Tuhan maha segalanya, maha kasih, maha penyayang. Masa orang maha kasih kok nyiksa makhluknya. Gue nek gak gelem melok ngene besok disiksa. Dicemplungno neraka, sing nyemplungno sapa? Wong Tuhan itu sifatnya bukan sifat galak, bukan sing Indonesia pakemnya ya pakem Indonesia. Nah ini misalnya presiden itu ibarat dalang itu, dalangnya siapa saja, pertunjukan wayang ceritanya. Kalau Mahabharata ya jangan nyimpang dari Mahabharata. Kalau Ramayana ya jangan nyimpang dari Ramayana. Di Indonesia itu tidak pernah melarang agama dan tidak ada satupun agama yang dilarang. Ini. Tapi tidak harus, tidak wajib. Siapa yang bicara mengharuskan beragama itu sudah politik. Kan sudah dibilang Tuhan maha segalanya, maha kasih, maha penyayang. Masa orang maha kasih kok nyiksa makhluknya. Mari kita pikir pakai akal sehat, nganggu pikiran sing waras. Itu kan untuk menakuti orang yang supaya ikut tata cara beliau. Gue nek gak gelem melok ngene besok disiksa. Dicemplungno neraka, sing nyemplungno sapa? Wong Tuhan itu sifatnya bukan sifat galak, bukan sifat penjajah. Malah kalau ada orang yang mau kesasar ini dikasih pertolongan. Tapi kalau orangnya benar-benar minta kepada Tuhan, bukan kepada makhluk yang lain. Makanya jangan mudah tergiur orang promosi. Dunia ini kan semua isinya promosi-promosi. Memang dunia penuh dengan sandiwara. Coba toh, mari kita berpikir pakai akal sehat, pakai pikiran sang waras. Makanya jangan asal bicara. Kalau bicara itu jangan asal-asalan. Mosok wong Jawa urip ning Jawa, wong Indonesia urip ning Indonesia kon nganggo pakem asing. Indonesia pakemnya ya pakem Indonesia. Nah ini misalnya presiden itu ibarat dalang itu, dalangnya siapa saja, pertunjukan wayang ceritanya. Kalau Mahabharata ya jangan nyimpang dari Mahabharata. Kalau Ramayana ya jangan nyimpang dari Ramayana. Siapa saja dalangnya boleh. Nah kita sebagai manusia, katanya manusia itu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain. Benar. Kalau ada orang kata itu benar, tapi coba tanyakan benarnya bagaimana manusia kok dikatakan paling sempurna itu bagaimana? Belum tentu orang itu bisa memperjemahkan. Banyak loh sekarang orang ikut-ikutan itu. Wah dalilnya gini. Masuk dunia itu dipedomi buku itu. Ini yang paling resmi, ini yang paling sempurna. Nggak ada. Kalau sempurna, kenapa banyak orang pakai pedoman itu kok malah perang tadi itu? Merasa paling penting, merasa paling benar. Dianggap Tuhan itu diatur orang situ. Makanya sadar sebagai manusia, apalagi sebagai bangsa Indonesia, sadar kita ini pedomannya Pancasila, dasarnya Pancasila, bukan yang lain. Di Indonesia itu tidak pernah melarang agama dan tidak ada satupun agama yang dilarang. Ini. Tapi tidak harus
tidak wajib. Siapa yang bicara mengharuskan beragama itu sudah politik. Sudah politik itu. Oke, Bapak, mungkin ini ada 2 pertanyaan di sesi ini, di sesi awal ini. Ini sebelum kita akhiri, langsung saya bacakan sekaligus karena ini apa ya, ada korelasinya itu. Tentang ini pertanyaan masalah puasa. Ini puasanya orang Jawa itu kayak apa? Nah, apakah sama seperti orang Islam? Sedangkan kalau orang Islam itu setelah puasa itu mesti kan ada lebaran. Nah, kalau lebarannya orang Jawa nanti itu kayak apa? Nah, mohon penjelasannya. Ya, okay. Kalau sudah mengatakan tentang lebaran itu sudah tentang duniawi. Toh. Lebaran sebenarnya barbaran. Barposo riyoyo nek dek biyen zaman sekecil saya barposo itu ono bodo tegese bakdo bar. Nah, tentang puasa orang itu banyak. Puasa itu mengandung makna luas. Puasa apa? Tujuannya apa? Kok sampai melakukan puasa ini loh, tujuannya apa? Sekarang puasa, kalau tidak puasa ini keluarga 4 ini belanja selain beras ini, lauk pauknya 50.000 tidak cukup kalau tidak puasa. Tapi kalau puasa malah 100.000 lebih. Itu puasa apa pesta itu? Peralihan makan aja toh. Pindah jam makan. Pindah jam makan. Kalau siang tidur, kalau malam makan seperti celeng. Celeng itu kalau siang tidur melulu, kalau malam hari cari makan. Benar juga ya kalau gitu, jangan makan daging celeng. Karena sama-sama lakonnya. Nah, jadi tentang puasa itu kalau orang Jawa, puasa itu orang Jawa bilang orang tirakat, bukan peralihan jam makan. Orang Jawa kalau puasa, misalnya kalau betul-betul tidak kuat nahan lapar, boleh makan hanya secukupnya aja. Namanya orang tirakat, ya nggak boleh makan kenyang. 1 puluhan, 2, 3 cukup. Ini yang penting udah nggak lapar. Kalau memang betul-betul tidak kuat, minum ya boleh, hanya secukupnya aja. Orang tirakat itu puasanya orang Jawa. Yang tidak boleh, 1, tidur. Tidur itu tidak boleh. 1, tidur. Yang kedua, hubungan suami istri nggak boleh. Karena apa? Puasa itu membersihkan hati, membersihkan jiwa, menyatukan hati yang bersih, bebas dari nafsu. Nah, padahal orang kalau berhubungan suami istri kan menggunakan nafsu. Makanya tata cara sini kalau ikut belajar itu ada termasuk syarat-syarat di dalam ketentuan. Berapa hari nggak boleh hubungan suami istri. Jadi puasa itu kok bukan peralihan jam makan, tapi orang berlaku tirakat.
Orang Jawa bilang tirakat ki yo mangan kurang turu lali. Nah, syukur-syukur kelar ora mangan. Tapi kalau nggak kuat jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Nah, setelah puasa berapa hari yang dinamakan lebaran, barbaran, sudah cukup, waktunya sudah habis, tinggal apa, kalau punya uang banyak ya pesta, kalau ya apa ya, pesta bukan pesta seperti pesta demokrasi, pesta ya tipis-tipis harus merata. Ya, tipis-tipis merata, ya, semua kebagian. Nah, akhirnya apa? Andum, Pak. Inilah, kalau kita puasa tirakat itu kan mencucikan hati, membersihkan watak keserakahan. Itu ada, kalau di situ ada. Jadi puasa itu bukan hanya itu, puasa syariat agama. Nah, puasa agama itu kan organisasi ya, kelompok. Nah, puasanya manusia itu semua, bukan unsur agama, semua keyakinan, semua manusia. Kalau mau melakukan puasa silahkan. Tuhan kan tidak perintah, kamu harus puasa. Tidak. Kamu harus menyembah saya. Tidak. Tuhan tidak minta disembah. Nah, lalu bagaimana? Nah, silahkan kalau mau bicara empat mata. Pokoknya jangan di dalam lab lah. Kalau di dalam lab nanti menjelaskan ini ya ewuh pekewuh jadi wong Jawa nih. Mondak nopo, mondak nyenggol-nyenggol wong liya. Jadi jangan sampai sengaja nyenggol-nyenggol orang lain. Kalau bulan Suro itu apakah ya bisa disamakan dengan hari raya itu, Pak? Satu Suro itu. Kalau di dunia hari raya itu kan banyak. Hari raya apa? Enggak, ini menurut versi Jawa. Versi Jawa, iya. Satu Suro. Bulan Suro itu bulan 1 tahun baru. Makanya kalau diawali sebelum 1 Suro, malam Sabtu itu kalau bisa ya tirakatlah sehari itu. Artinya nanti pesta-pesta makan-makan malam setelah 1 Suro. Betulnya malam 1 Suro ini kita sudah keadaan tirakat, menghadapi tahun baru dan meninggalkan tahun yang lalu lama. Intinya gitulah. Walaupun nggak kuat puasa ya nggak apa-apa, kan nggak ada aturan tertentu. Berarti secara khusus orang Jawa itu tidak punya hari raya, Pak? Nah, bukan orang Jawa saja, dirayakan. Hari raya kan hari yang dirayakan. Kalau mau merayakan hari-hari tertentu ya 1 Suro setelah malam Sabtu. Misalnya tahun ini kan 1 Suro tahun Selasa Pahing. Berarti Senin Legi dulu kita masih melakukan tirakatan, dan tidak harus tidak makan, ya boleh makan, boleh minum, yang mau merokok ya boleh, tapi kan yang nggak boleh kan tidur. Nah, besok ini
setelah tahun Selasa Pahing, besok 1 Syuro itu tepat hari Sabtu Legi tahun Dal. Sabtu Legi itu 1 hari Jumat Kliwon itu tirakat. Ya entah kuatnya seberapa tirakat. Paling tidak hari Jumat Kliwon itu tidak tidur siang sampai nanti habis penghayatan. Nah, kalau pesta-pesta ya hari Sabtunya. Jam Sabtu 1 malam kan sudah Sabtu. Nah, gitu loh. Tapi ya gimana orang ini ya ewuh pekewuh itu tadi. Makanya sebetulnya ajaran kita kan tidak boleh memaksa kehendak orang. Hanya boleh memberikan pengertian aja. Itu aja yang membutuhkan. Yang nggak butuh ya jangan diberi. Wong nggak butuh kok. Yang membutuhkan aja dikasih tahu. Nggak butuh dikasih ya malah nanti salah menerima, salah vessel nanti. Iya. Karena sudah tidak tertarik pokoknya. Dikatakan nanti ngerayu tanpa promosi. Nggak usah. Oke, matur nuwun Bapak, untuk sesi kali ini saya kira sudah cukup. Terima kasih banyak atas wedarannya. Saya aturkan sekali lagi terima kasih. Rahayu. Inggih, matur suwun. Sekian dulu saya akhiri. Para pemirsa, pendengar, khususnya warga SS di mana saja dan umumnya para warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apa saja kawruhnya, apa saja kapitayanya. Sekali lagi terima kasih. Asesanti Suro Sudiro Jaya ningkang ratsya prasta tekaping olah dharma stuti becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ya ing kono wahyune sirna larut tupas tapis tanpa tilas tanpa sesa sapa kang sedya ala muga-muga ndang eling ben dadi becik sapa kang sedya becik supaya dadi warga dadi sedulur dadi warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ing wasana matur nuwun. Rahayu.